Jadi memang kita harus membuat namanya safety management system atau sistem manajemen keselamatan itu diperuntukkan bagaimana kita mengelola masalah-masalah isu-isu keselamatan ini untuk dilakukan mitigasi. Kita mengenali hazard-hazardnya. Nah, hazard-hazardnya setelah kita kenali, jangan sampai hazard tersebut berubah menjadi suatu yang penyebab kecelakaan. Jadi itulah tugas dari bagian safety dari semua moda kan sekarang diwajibkan ada sistem manajemen keselamatan. Nah, tugas mereka paling utama menemukan hazard dan melakukan mitigasi dan dimonitor bahwa mitigasi tersebut efektif. Karena tidak ada kecelakaan yang tidak dimulai dengan hazard. Kecelakaan itu timbul karena kita gagal mengenali hazardnya itu. Jadi kegagalan paling besar adalah kita gagal mengenali hazard. Itu hazard yang paling besar. Kadang masalahnya sepele, Pak. Masalah tahu bahwa kalau burung itu kalau masuk mesin pesawat bisa menyebabkan mesinnya mati, bisa menjadikan pesawatnya kecelakaan. Bukan selalu burung masuk mesin pesawatnya celaka, tapi berpotensi. Nah, sekarang kita harus sebagai contoh nih, bandara harus melakukan bird management agar burung-burung tadi menjauh dari bandara. Ini bukannya masalah yang gampang. Kalau ada burung tembakin nanti pecinta burung ngamuk, sak dunia ngamuk nanti. Jadi tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peri keburungan. Jadi mereka diusir, tidak berada di lingkungan bandara dengan cara-cara ya kalau ada dengan suara, ada dengan burung elang, ada kayak di Belanda itu take off landingnya petani di situ nggak boleh nggaru ya istilahnya, ngolah tanahnya ketika siang hari, harus malam hari ketika burung sudah tidur. Nah, konsekuensinya pengelola bandara itu memberi pinjaman lampu secara gratis kepada petani-petani di sepanjang tempat take off landingnya. Dan si petani itu harus ngajukan, saya mau kerja, nanti dikasih lampu sama bandara. Jadi dia kerja seolah kayak siang hari gitu. Ya cuma lebih dingin aja. Nah, itulah bird management itu. Dan itu sebagai salah satu contoh bagaimana kita menuju mengurangi kecelakaan. Banyak sekali hazard-hazardnya lah. Tapi ini sebagai salah satu contoh masalah burung lah. Ya, jadi bandara itu harus bikin namanya kalender burung. Kalau pagi burung apa di situ dan cara ngusirnya seperti apa. Kalau siang burung apa, burung blekok, burung apa, kuntul. Terus kalau malam hari burung apa, ruak-ruak atau apa yang suka di landasan. Nah, bagaimana cara ngusirnya? Nanti ada musang, ada babi hutan dan segala macam. Mereka harus mengenali hazard-hazard. Terus bulan April nanti ada burung pelikan yang transit seperti di daerah Semarang itu kan ada tambak-tambak. Burung pelikan itu migrasi dari Asia ke Australia, nanti dari Australia balik lagi ke Asia. Nah, transitnya burungnya besar, Pak. Bisa setinggi manusia itu burungnya. Nah, itu kalau masuk mesin ya hancur mesinnya. Nah, kita harus tahu dan bagaimana cara ngusirnya, bagaimana cara mengantisipasinya. Ya, itu baru dari sisi burung, banyak hal yang lain lagi. Ya, masing-masing baik dari pengguna, terutama dari regulator dan operator, ya regulasi di dunia penerbangan itu sangat dinamis. Umumnya regulator akan selalu mengikuti apa yang standar dari ICAO, apa standar dari
pabrikan, untuk masalah baik dari sisi pesawat, dari sisi pengelolaan bandaranya, pengelolaan navigasinya, termasuk tanggap daruratnya seperti apa, itu ada regulasi-regulasinya. Dan kalau di penerbangan mereka selalu update karena dikontrol oleh secara ketat oleh ICAO, ada audit-auditnya, dan kita bisa lolos dari audit ICAO itu usahanya luar biasa, Pak. Dan saya kita mati-matian untuk bisa lolos dari hal apa. Tapi kalau di laut, IMO itu tidak seketat ICAO. Jadi ini yang memang kita harus mau nggak mau harus secara mawas diri harus lebih concern terhadap perubahan-perubahan regulasi, implementasi dari regulasi, dan operator juga bagaimana ngikutin, penumpang juga. Kalau kita kayak ini nanti mau lebaran, kita biasanya ada monitoring lebaran ke daerah-daerah. Kita mengingatkan yang tempat-tempat yang biasanya kapal isinya 100 dimuatin 1.000 orang. Itu kalau kita ke sana kita ingatkan, dibilang kita suruh turun malah dibawain golok nanti. Bilang, Pak, yang mau mati itu saya, bukan Anda. Terus mau apa lagi kita? Nah, kita ada beberapa hal seperti itu. Waktu itu kita menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa memberikan THR itu lebih awal, sehingga seperti di Sampit, seperti di tempat-tempat tertentu itu kan yang pulang buruh lah, itu biasanya pulang setelah menerima THR, dia nggak akan pulang sebelum THR-nya keluar. Nah, ini kita himbau kepada pemerintah untuk minta perusahaan-perusahaan dan pemerintah mengeluarkan THR-nya lebih cepat, sehingga pengaturannya ini lebih gampang gitu loh. Nggak 3 hari sebelum Lebaran baru THR-nya keluar. Wah, itu pontang-panting. Pemerintah menyediakan alat transport apapun ya akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Tapi kalau 10 hari sebelum Lebaran itu kan bisa diatur kapalnya, pesawatnya, busnya, segala macam. Waktunya lebih enak ngaturnya. Tapi kalau THR keluar 3 hari sebelum Lebaran, waduh, itu juga potensi menjadi hazard, menjadi kecelakaan. Iya, seperti kita berkirim surat waktu dulu 2015, KNKT rekomendasi untuk mengurangi kecelakaan di tol, memperbanyak toilet. Saya sempat banyak dikritik, apa hubungannya toilet dengan kecelakaan? Nah, orang itu mau ke rest area, mau kencing, mungkin butuh cuma 5 menit kencing terus berangkat lagi. Tapi karena kencingnya ngantri, masuk ke rest area bisa 2 jam, 3 jam baru bisa keluar lagi. Padahal tujuannya mau buang air kecil, terus habis itu jalan. Tapi karena ini begitu ngantrinya toilet, antriannya keluar ke jalan ngekor sampai bikin macet, sehingga kan orang jadi lelah di situ, timbul kecelakaan. Setelah kita jelaskan seperti itu, oh gitu toh. Nah, terus juga kita memberi rekomendasi ke Kementerian Pariwisata untuk tempat-tempat wisata itu agar menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi juga. Seperti ke Jogja, kita kadang-kadang nggak sadar, kita naik bis berwisata sampai di Jogja, kita di drop di hotel, bisnya parkir di depan hotel atau di alun-alun, sopirnya tidur di bagasi bis. Kan kualitas tidurnya nggak layak. Kita nggak care bagaimana si pengemudi ini tidurnya. Kita tahu bahwa pengemudi ini uang sakunya terbatas. Ada yang sehari cuma 50.000, ada yang cuma 75.000. Nah, untuk nginep kan nggak, daripada nginep mending saya bawa pulang untuk anak istri. Nah, ini yang kita pengelola agensi untuk mengelola wisata-wisata itu juga sebaiknya memikirkan juga pemda-pemda yang ada tempat-tempat wisata seperti Jogja, tempat-tempat lain di Bali itu juga hotel juga sebaiknya menyediakan
tempat istirahat bagi pengemudi yang tidak membebani. Mungkin bahasa halusnya itu. Tapi kalau bahasa Surabayanya sing gratis gitu loh. Dan momoknya kalau di tol itu jam 11 sampai jam 5 pagi, 11 malam. Habis gitu jam 11 siang sampai jam 2 siang. Itu jam-jam kecelakaan di tol. Dan kita tahu bahwa dari studi bahwa jam-jam itu adalah jam-jam manusia mengalami kelelahan yang cukup signifikan.